Nah ini yang terbaru, saya katanya seekor kambing. Ya, kadron. lumayan lah. Kadron naik sakit dikit hati ini, Beb. Ya lumayan lah, mending daripada anjing ya. Marah? Kok ngapain marah? Akhir-akhir ini kok makin banyak ya, makin banyak tulisan-tulisan apa? Meme di YouTube, di Facebook, di Instagram. Anda kayaknya punya kelompok gitu ya, kayak seperti punya apa? Tim atau grup atau apa itu yang dengan sengaja memang sudah ngesetting ya, sudah didesain ya, rencana-rencana untuk ya ngasih hadiah lah buat saya. Ya baguslah, bagus. Makasih. Seperti ini dari Bin Syihab kok bisa jadi Basyiban. Lu siapa tuh Pikar? Mikir dong. Masa udah terputus aja masih ngaku-ngaku. Jul. Cari makan ya, aduh. Jadi kesannya kayak kita orang barisan sakit hati. Gak diakuin sama Robi toh. Jadi akhirnya hasut. Masya Allah. Kan saya sudah bilang, ya. Sudah saya jelaskan bahwa Syihab itu nama kakek saya. Saya Muhammad bin Syihab. Itu bukan marga saya. Kok bisa sekarang tiba-tiba jadi Basyiban dulu? Jelaskan mereka. Saya nggak pernah ngaku. Biasa kadron lagi sakit hati. Saya nggak pernah ngaku jadi sayyid. Gak ada manfaatnya. Kadron Justru sakit saya sangat hati. malu. Ya, kalau saya mengaku sebagai Dzurriyyah Rasul, tapi akhlak saya jauh dari Rasul. Jangankan ngaku Dzurriyyah Rasul, jadi umatnya Rasul. Malu saya kalau akhlak saya jauh dari Rasul. Nah kok tiba-tiba jadi Basyiban? Kalau Basyiban dari dulu ngaku saja lah. Loh, saya bilang lagi, keluarga kami ini sebenarnya senasib dengan keluarga Wali Songo. Perang mas, karena perang. Mastur semua, gak ada Basyiban yang dari dulu ngaku Basyiban tuh gak ada. Gak ada. Bohong kalau ada. Bohong kalau ada yang ngaku. Mastur semuanya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak diakui sebagai Dzurriyyah Rasul, tidak ada masalah. Karena kami, keluarga kami tidak pernah mengaku sebagai Dzurriyyah Rasul dari dulu. Sayyid itu bukan saya yang mengaku, tapi saya diakuin. Kenapa? Karena banyak yang manggil saya Habib. Kemudian Pak Alawi banyak yang gak terima, itu palsu, KW. Termasuk Anda sendiri kan? Tuh, di YouTube Anda. Zul, Habib palsu. Nah, makanya biar gak nambahin dosa orang ya, biar orang tidak berdosa karena saya. Dan dituntut saya ditanya terus. Ini loh saya tunjukkan, nih. Ini nasab saya. Saya bukan Habib, saya tidak punya panggilan Habib ini. Nah di situ tertulis Sayyid. Ya sudah, wong itu pengakuan dari keluarga besar saya. Bukan saya loh itu. Ya kalau Anda mau nuntut silakan tuntut yang ngakuin saya. Saya tidak diakuin sebagai Dzurriyyah Rasul, tidak ada masalah. Anda nggak ngakuin saya, nggak ada masalah. Robita Alawiyah nggak ngakuin saya, nggak ada masalah. Lagian siapa yang minta pengakuan dia? Siapa yang minta pengakuan Anda? Siapa yang minta pengakuan Robito Alawiyah? Anda jangan bikin fitnah lu ya. Saya nggak pernah ke Robito Alawiyah sama sekali. Apalagi daftar. Nggak pernah. Cek data saya. Kalau ada yang mau bersaksi, saya pernah datang ke kantor Robito Alawiyah. Saya mendaftarkan nasab saya. Sebutkan nama orangnya. Ya. Tunjukkan siapa. Jangan bikin berita hoax. Jadi tolong hentikan semua ucapan-ucapan Anda yang tidak ada manfaatnya, yang justru menjadi provokasi, yang justru provokatif. Hati-hati. Urusan nasab bainahu wa bainallah. Urusan nasab bainana wa bainallah.
ngurusin nasab orang lain. Nggak usah merasa paling soheh, merasa paling benar, nggak usah. Ya, apalagi Anda mengatakan, nasab Zuriyah Rasul itu paling soheh, harus ada bukti, ada isbat dari Rabithah Alawiyah. Ini salah besar. Itu Raja Jordan, ya, Raja Jordan itu Zuriyah Rasul asli. Apakah dia mendaftarkan nasabnya di Rabithah Alawiyah? Raja Maroko, Sayyid Syarif Maula, asli itu Al-Idrisiyah, ya, kerajaan Al-Idrisiyah. Apakah nasabnya dicatat oleh Rabithah Alawiyah? Apakah Raja Maroko itu melaporkan nasabnya ke Rabithah Alawiyah? Itu para Sayyid Syarif seluruh dunia, apakah daftar ke Rabithah Alawiyah? Ayolah, berpikir yang logis. Jangan gitu dong. Kalau nggak ada stempel Rabithah Alawiyah, palsu semuanya. Nasabnya palsu, ngaku-ngaku. Seolah-olah Rabithah Alawiyah satu-satunya lembaga nasab yang resmi. Rabithah Alawiyah adalah satu-satunya lembaga nasab yang paling valid di dunia. Jangan gitu dong. Jadi tolong ya, jangan ada dusta di antara kita. Anda bisa jawab nggak? Yang menjamin Rabithah Alawiyah Indonesia ini siapa? Ya, kalau ada yang bertanya kayak gini, Anda bisa jawab nggak? Jadi saya sampaikan sekali lagi, saya nggak diakuin sebagai Zuriyah Rasul, nggak apa-apa. Saya nggak butuh itu kok. Itu ada yang komentar yang negatif, macem-macem. Ada yang bilang saya ini Zuriyah ini kayak Zuriyah ini kayak. Lu kok tahu? Kamu ini siapa? Apalagi komentarnya pakai akun fake, pakai fake account. Ini kan nggak berani namanya, nggak gentle. Bukan keluarga saya kok tahu keluarga saya. Urusannya apa? Yang tahu nasab seseorang itu ya keluarganya sendiri, bukan orang lain. Saya nggak ada masalah. Anda bilang misalnya, saya zuriyahnya Fir'aun. Silakan, kalau Anda senang silakan. Saya zuriyahnya Dajjal. Zulfikar itu anak cucunya Dajjal. Monggo silakan. Saya dibilang zuriyah Fir'aun. Monggo terserah. Yang jelas realitanya saya sekarang menjadi seorang muslim. Harapan saya mudah-mudahan saya senantiasa dijaga oleh Allah, dituntun terus dengan hidayahnya, taufik dan hidayahnya. Ini masih mending. Mau ada yang bilang saya ini anjing, bangsat lagi. Lu silakan. Nah ini yang terbaru, saya katanya seekor kambing. Ya, kadron. lumayan lah. Kadron sakit hati ini, Beb. Ya lumayan lah, mending daripada anjing ya. Marah? Kok ngapain marah? Orang yang waras, matanya normal ya. Siapapun bilang saya anjing, kambing, babi. Masa ada babi brewo kayak gini? Masa ada anjing pakai peci kayak gini? Terserah. Gak ada masalah, silakan. Anda sebut saya, Anda sebarkan saya ke semua halayak. Terserah, seenak Anda. Saya nggak bakal nuntut kok. Nggak bakal nuntut saya. Silakan, seenak Anda. Yang penting Anda suka, Anda seneng, saya ikut seneng. Kenapa? Berarti saya masih bisa menyenangkan hati orang lain, termasuk Anda. Kalau Anda suka, saya dikenal orang. Saya masyhur sebagai cucu Fir'aun, sebagai cucu Dajjal. Tidak ada masalah. Silakan, bikin aja YouTube Zulfikar ya. Ini Sayyid palsu. Sayyid Zulfikar ternyata cucunya Dajjal itu. Silakan. Kan lumayan dapat adsense banyak nanti itu. Ada yang bilang
saya ngaku-ngaku Surya Rasul untuk popularitas. Nah, kayak gini. Coba. Biasanya orang yang gampang ngata-ngatain orang lain itu biasanya justru dirinya sendiri. Biasanya gitu. Karena anggapannya dia, oh ini ada kompetitor nih, takut kalah. Padahal enggak sama sekali. Enggak perlu. Buat apa? Saya dari dulu enggak pernah ngaku-ngaku sebagai Surya Rasul, apalagi untuk popularitas. Cukup dengan Al-Quran yang saya baca, itu sudah mengcover semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cukup baca Al-Quran, sudah dijamin oleh Allah semuanya. Nggak perlu maki-maki dan ngolok-ngolok orang lain untuk menjadi tinggi. Nggak perlu. Selamat malam untuk para penonton Jus Politik Indonesia. Kali ini saya ingin membahas lagi tentang orang-orang yang tidak suka kepada Sayyid Zulfikar. Sebenarnya saya ingin membahas tentang politik ya, namun ini perlu juga untuk saya bahas agar masyarakat bisa terbuka pandangannya. Kemudian masyarakat tidak dikit-dikit menyalahkan. Jadi pertama, bahwa Sayyid Zulfikar tidak pernah melemahkan yang namanya lembaga Rabithah Alawiyah. Kemudian yang kedua, bahwa Sayyid Zulfikar ingin terbuka pandangan kita kepada cucu atau keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau menyatakan bahwa tidak boleh kita ini mengagung-agungkan nasab untuk merendahkan orang lain. Nah, ini kan kita yang tidak Habib, yang tidak Sayyid, itu tidak berani, tidak terlalu berani. Nah, sehingga dari kalangan Sayyid memberikan kita sebuah pelajaran tentang hal itu. Nah, ketika Sayyid Zulfikar menyampaikan kebenaran tentang nasab, nah kemudian apa kata Sayyid Zulfikar? Walaupun tidak diakui oleh kalangan masyarakat, tidak apa-apa. Bahkan beliau malu menjadi keturunan Rasulullah SAW jikalau tidak sama akhlaknya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan menjadi keturunan, kata beliau, menjadi umatnya beliau saja beliau malu. Kenapa? Karena akhlaknya berbeda, bertolak belakang dengan Rasulullah SAW. Itu yang membuat Zulfikar merasa malu. Nah, sedangkan ada Habib yang mengaku keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah yang ke-28, yang ke-38, tidak tahu dia macam-macam menyebut udah 28, udah 38, dia masuk bodoh. Nah, tetapi gimana kita percaya bahwa dia adalah keturunan Rasulullah kalau akhlaknya bertolak belakang dengan Rasulullah? Ini kan hal yang tidak bisa kita masukkan ke dalam analogi kita. Nah, sementara itu para kadrun kembali bermunculan lagi. Para kadrun menyerang Sayyid Zulfikar dengan mengatakan Sayyid Zulfikar menjadi panggung. Ini perlu saya jelaskan bahwa Sayyid Zulfikar ini adalah orang NU.
Dan ketika kemarin harlah 1 abad NU, beliau lebih dikenang, lebih terkenal, lebih diketahui oleh masyarakat Indonesia, itu kata Said Zulfikar. Nah, sementara di Indonesia ini itu hampir setengahnya itu orang-orang NU. Jadi ngapain wong beliau cari memberikan sebuah ilmu kepada kita semua, di kalangan kita semua. Nah, sementara para kadrun ini menyerang dengan sebutan dan caci makian kepada Said Zulfikar. Biasa kadrun kalau tidak senang kepada seseorang ya langsung dijustifikasi, diserang. Kan ini hal yang tidak masuk akal. Zul kayak kambing. Coba ini kan, aduh, ini coba Anda ini mengatakan pecinta habaib, pecinta keturunan Rasulullah, tapi komentatornya seperti itu. Kan ini Anda tidak menggambarkan apa yang Anda katakan itu, sama sekali tidak menggambarkan apa yang Anda telah argumentasikan. Tidak masuk. Anda hanya cinta kepada habaib yang lain, namun Anda menjelek-jelekkan habib yang lain juga dengan sebutan komentar, ya Allah. Dan itulah indahnya akhlak Said Zulfikar, tidak mau melaporkan, biarkan, asalkan Anda senang, kata beliau. Itu orang NU itu. Walaupun tidak diakui jadi habib, jadi kayak gini, tidak butuh beliau. Yang penting berakhlak, jadi orang muslim, udah. Nanti masyarakat yang mengakui hal seperti itu. Tidak perlu kita mengagungkan ini dari keturunan ini, namun merendahkan orang lain itu tidak kayak gitu ajaran Rasulullah. Tidak kayak gitu ajaran Islam yang mengagung-agungkan nasab untuk merendahkan orang lain. Nah ini tolong nih yang komentar ini, Anda ini siapa? Siapa Anda ini yang berani mengatakan seperti itu kepada Said Zulfikar? Mengatakan cari panggung, kemudian mirip. Aduh. Dan kami dari NTB siap bela Said Zulfikar. Lanjutkan, Said Zulfikar, kami selalu mendukungmu. Biarkan kadrun yang kepanasan. Kadrun sudah tidak tahan lagi. Kenapa? Karena mereka yang cari panggung. Mereka tidak sadar mengagung-agungkan orang, kemudian disenggol sedikit langsung sakit hati. Ini kan kadrun yang tidak punya sebuah pandangan yang luas sehingga mengatakan Habib yang satu, Habib yang ini. Itu saya sekali lagi tanyakan kepada Anda yang mengatakan, yang berkomentar seperti yang tadi teman-teman lihat itu, Anda ini siapa? Siapa Anda ini yang berani mengatakan seperti itu kepada Said Zulfikar? Bahwa Said Zulfikar itu sudah jelas keturunan Rasulullah. Sudah ada nakobah yang di seluruh dunia, hampir seluruh dunia yang mengakui bahwa beliau adalah merupakan keturunan Rasulullah. Namun beliau tidak perlu yang itu. Tapi kita yang sadar ini,